Selamat siang. Dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yakni mengenai pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran matematika. Sebelum masuk ke inti dari materi ini, pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang diantaranya saya sendiri, Gusti Ngurah Satria dengan NIM 4114200048. Saya, Friska Salsabila Mamonto, dengan NIM 4114200043. Perkenalkan, nama saya Robiatul Dalwia Yusuf dengan NIM 4114200047. Materi yang pertama yaitu adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme terbagi atas dua kata, yaitu pendekatan dan konstruktivisme. Pendekatan dapat dipahami sebagai suatu jalan, cara atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pengajaran dilihat dari sudut bagaimana proses pengajaran atau materi pengajaran itu umum atau khusus dikelola. Sedangkan konstruktivisme adalah suatu pendekatan yang lebih terfokus kepada siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Sehingga dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivis merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa lebih aktif dibandingkan partisipasi guru. Selanjutnya, tujuan dari pendekatan konstruktivisme. Tujuan dari pendekatan itu sendiri adalah agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal baru dan membuat pembelajaran yang lebih terpusat kepada siswa dalam proses pembelajaran agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam suatu pendekatan pasti terdapat adanya ciri-ciri yang dapat membentuk suatu pendekatan tersebut. Yang diantaranya pendekatan dari konstruktivisme yaitu menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses perbentukan pengetahuan. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman yang konkret. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial. Dan yang terakhir, memanfaatkan berbagai media, termasuk komunikasi lain dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu adalah pendekatan pemecahan masalah matematika. Nah, dalam suatu kegiatan pasti ada yang namanya suatu masalah, sehingga kita mencari pemecahan masalah tersebut. Dan dalam matematika pun juga ada hal yang seperti itu, yaitu masalah matematika. Masalah inilah yang akan saya bahas pada kali ini. Nah, yang pertama, apa sih itu pendekatan pemecahan masalah? Pendekatan pemecahan masalah merupakan suatu pedoman mengajar yang sifatnya teoritis atau konseptual untuk melatihkan siswa memecahkan masalah-masalah matematika dengan menggunakan berbagai strategi dan langkah pemecahan masalah yang ada. Kemudian, maksud dari masalah matematika itu sendiri adalah masalah yang dikaitkan dengan materi belajar atau materi penugasan matematika. Terdapat jenis dan tipe dari masalah matematika. Yang pertama adalah masalah rutin. Masalah rutin sering disebut sebagai masalah penerjemahan karena mendeskripsi situasi dapat diterjemahkan dari kata-kata menjadi simbol-simbol. Dan yang kedua adalah masalah non-rutin. Masalah non-rutin membutuhkan lebih dari sekedar penerjemahan. Penerjemahan masalah menjadi kalimat matematika dan penggunaan prosedur yang sudah diketahui. Selanjutnya terdapat beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menemukan pemecahan masalah matematika. Yang pertama, memahami masalah. Pada langkah pertama ini sangat menentukan kesuksesan memperoleh solusi masalah. Kemudian yang kedua adalah membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Langkah ini perlu dilakukan dengan percaya diri ketika masalah sudah dapat kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua. Untuk mencari solusi yang tepat, rencana yang kita sudah lakukan pada langkah kedua tadi harus dilaksanakan dengan hati-hati.
Dan yang terakhir yang kita lakukan itulah memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Selama langkah ini berlangsung, solusi masalah harus dipertimbangkan. Perhitungan harus dicek atau diperiksa kembali. Yang akan kita bahas adalah pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Menurut Shimada, 1997 menyatakan bahwa pendekatan open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki lebih dari satu jawaban. Sedangkan menurut Hashimoto, 1997 menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk meningkatkan kreativitas matematik di lingkungan sekolah adalah metode pendekatan open-ended atau pendekatan dari masalah ke masalah. Ada 3 prinsip dalam pendekatan atau pembelajaran open-ended. Yang pertama adalah process is open. Artinya tipe soal yang diberikan memiliki lebih dari satu penyelesaian. Yang kedua adalah and the process are open. Artinya tipe soal yang diberikan memiliki lebih dari satu jawaban. Dan yang ketiga adalah ways to develop are open, yaitu siswa mampu mengembangkan masalah yang telah diberikan menjadi masalah baru. Kemudian tipe masalah dalam pembelajaran atau pendekatan open-ended. Yang pertama adalah menemukan hubungan. Artinya, siswa diberikan fakta-fakta, kemudian siswa mampu menemukan beberapa aturan atau hubungan yang sistematis. Yang kedua adalah mengklasifikasi, yaitu siswa ditanya untuk mengklasifikasi beberapa objek tertentu. Dan yang ketiga adalah pengukuran. Artinya, siswa diminta untuk menentukan ukuran-ukuran numerik dari suatu kejadian. Dalam pendekatan atau pembelajaran open-ended ini tentunya ada kelemahan dan keunggulan. Yang pertama untuk keunggulan, yaitu siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah siswa dengan kemampuan matematika yang rendah akan merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah siswa memiliki banyak pengalaman untuk menjawab. Adapun kelemahan dalam pembelajaran open-ended, yang pertama adalah mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami oleh siswa sangatlah sulit. Yang kedua adalah siswa dengan kemampuan matematika yang tinggi akan ragu dengan jawabannya. Dan yang ketiga adalah sebagian siswa merasa bahwa kegiatan ini tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Beralih pada topik berikutnya, yaitu metode dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita membahas apa saja metode dalam pembelajaran matematika, kita harus tahu apa itu metode. Nah, metode adalah teknik penyajian yang harus dikuasai oleh guru dalam mengajar suatu bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, entah itu secara individu maupun kelompok. Metode pembelajaran yang tepat akan menentukan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Nah, ada 6 metode dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah metode ceramah, di mana guru itu memaparkan materi seperti berceramah di depan kelas. Yang kedua adalah metode demonstrasi, di mana dalam metode ini menggunakan alat peraga dalam mendukung pembelajaran. Yang ketiga adalah metode latihan atau drill, di mana guru memberikan latihan kepada siswa. Yang keempat adalah metode pemecahan masalah, yaitu di mana siswa mampu menyelesaikan masalah yang diberikan oleh seorang guru. Dan yang kelima adalah metode tanya jawab, yang diawali dengan pertanyaan dari seorang guru kepada siswa. Dan yang terakhir adalah metode inquiry, di mana dalam pembelajaran tersebut guru memberikan kesempatan kepada siswa tanpa bantuan dari guru. Selanjutnya yaitu teknik bertanya dan memberi motivasi. Teknik atau strategi agar bisa membuat siswa itu bertanya bisa dengan melalui metode pembelajaran secara kelompok maupun individu. Nah, metode ini sangat efektif untuk mereview topik-topik atau unit-unit secara cepat setelah mereka memperoleh materi tersebut. Sisi review ini dapat pula digunakan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tes, sekaligus untuk memperoleh gambaran apakah mereka telah tuntas memahami materi ini ataupun belum, sebagai prasyarat juga untuk masuk ke topik-topik berikutnya. Nah, dengan begini guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat memahami apa yang telah ia sampaikan dan hal-hal apa saja yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Untuk hal ini, guru dapat menggunakan kata kunci mengapa, bagaimana, atau di mana untuk melihat paham tidaknya siswa atas sesuatu yang telah diberikan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa cara memberikan motivasi kepada siswa.
Yang pertama yaitu dengan memberikan nilai atau angka. Ketika murid atau siswa yang mendapatkan nilai atau angka yang baik, maka akan mendorong motivasi belajarnya untuk mempertahankan nilainya tersebut. Yang kedua yaitu dengan pujian. Dengan pujian ini akan menimbulkan rasa senang dan rasa puas bagi diri siswa tersebut, sehingganya membuat ia menjadi giat belajar. Dan yang ketiga yaitu memberikan hadiah. Misalnya, memberikan hadiah kepada siswa yang memperoleh hasil bagus sehingga bisa mendorong siswa tersebut untuk terus mendapatkan nilai atau hasil yang bagus pula. Yang keempat yaitu dengan kerja kelompok. Nah, dengan adanya kerja kelompok ini pasti akan timbul rasa giat belajarnya guna untuk mempertahankan nama kelompoknya tersebut. Yang kelima yaitu karya wisata dan eksklusi. Nah, cara ini dapat memberikan pengalaman langsung dan bermakna bagi siswa karena membuat suasana yang baru, suasana bebas, lepas dari keterikatan ruang kelas, bermanfaat untuk menghilangkan ketegangan siswa sehingga belajar menjadi menyenangkan. Nah, itulah materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.